Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kader yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, kami dari Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang telah bekerja sama dengan Puskesmas Teluk Dalam. Mohon izin, hari ini kami akan menyampaikan tentang pelatihan kader tentang deteksi dini pneumonia pada balita. Untuk tugas atau peran kader itu ada sebelum hari buka posyandu, saat hari buka posyandu, dan sesudah hari buka posyandu. Kemudian untuk 5 meja posyandu, yang meja 1 itu ada registrasi, yaitu tempat pendaftaran ibu hamil, ibu menyusui, balita. Kemudian meja 2 ada penimbangan, pengukuran berat badan, tinggi badan. Kemudian yang ke meja 3 itu ada pengisian kartu menuju sehat, hasil dari pengukuran. Kemudian meja 4 itu ada penyuluhan, dan meja terakhir ada pelayanan kesehatan, KB, dan imunisasi. Untuk tugas atau peran kader sebelum hari buka posyandu, yaitu ada melakukan persiapan dari kegiatan posyandu, kemudian menghabarkan informasi tentang hari buka posyandu, bisa kepada warga setempat atau melalui surat edaran. Kemudian melakukan pembagian tugas antar kader seperti tugas pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan yang dapat dilakukan oleh kader. Kemudian melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait dengan layanan kesehatan yang akan diselenggarakan. Untuk tugas atau peran kader sebelum hari posyandu selanjutnya itu ada menyiapkan bahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan. Ini disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi para orang tua. Misalnya menyiapkan bahan-bahan makanan apabila ingin melakukan demo masak. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan buku-buku catatan kegiatan posyandu. Tugas atau peran kader selanjutnya pada saat hari buka posyandu yaitu melakukan pendaftaran, meliputi pendaftaran balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui. Kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak, membimbing orang tua melakukan pencatatan terhadap hasil dari pengukuran atau pemantauan anaknya, seperti hasil dari pengukuran berat dan tinggi badan. Kemudian melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak balita. Ini kepada orang tua atau keluarga dari balita, misalnya bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, bagaimana memberikan makanan tambahan yang baik dan benar kepada balita. Kemudian memotivasi orang tua agar terus melakukan pola asuh yang baik. Kemudian menyampaikan penghargaan kepada orang tua yang telah datang ke posyandu, dan juga meminta mereka agar datang kembali ke posyandu berikutnya. Kemudian menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader apabila ada permasalahan terhadap anaknya. Misalnya anaknya ada sesak ataupun batuk. Nah, itu bisa menghubungi Bapak Ibu kader. Kemudian melakukan pencatatan kegiatan yang telah dilakukan pada saat hari buka posyandu. Kemudian tugas selanjutnya itu sesudah hari buka posyandu, yaitu melakukan kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir pada saat hari buka posyandu. Kemudian memotivasi masyarakat, misalnya menanam tanaman obat keluarga seperti daun sirih, membuat tempat bermain anak yang nyaman dan aman, kemudian memberikan penyuluhan ataupun melajari bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, misalnya seperti Pak RT, pimpinan wilayah, untuk menyampaikan hasil dari kegiatan posyandu dan mengusulkan agar mendukung kegiatan posyandu terus berjalan. Menyelenggarakan pertemuan diskusi dengan masyarakat untuk membahas kegiatan posyandu. Usulan dari masyarakat ini digunakan sebagai rencana bagaimana kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu mempelajari sistem informasi posyandu. Jadi saya lanjutkan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kader,
Apa itu pneumonia? Jadi pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur yang menyerang paru-paru. Nanti paru-parunya itu akan mengalami peradangan. Untuk di kehidupan sehari-hari kita, untuk masyarakat awam biasanya dikenal dengan paru-paru basah. Pneumonia adalah pembunuh nomor 1 pada anak usia di bawah 5 tahun. Di dunia ini sebanyak 920 ribuan kasus kematian pada tahun 2015 akibat dari pneumonia. Untuk di Indonesia sendiri, angka kematiannya cukup besar, yaitu 1,8 juta pada tahun 2007. Nah, pneumonia ini sendiri yaitu urutan kedua setelah penyakit diare atau berakan, jadi kita rancak menyambat. Lebih sering mengenai siapa saja, yaitu pada anak-anak. Di sini penyebab dari pneumonia ada faktor dari lingkungan dan anak itu sendiri. Kalau lingkungan seperti ventilasi yang buruk sehingga alir udara di dalam rumah itu tidak bersih, kemudian adanya orang tua yang merokok. Nah, orang tua yang merokok ini bisa menyebabkan pneumonia karena asapnya itu langsung mengenai si anak bayi atau balita, atau juga misalnya mengenai tidak langsung. Nah, kalau mengenai tidak langsung, misalnya abahnya berokok di luar, anaknya di dalam rumah, kan itu jauh loh jaraknya, tetapi asap rokoknya ini menempel pada baju si abahnya. Kemudian abahnya parak-parak lawan anaknya, terus anaknya menghirup atau kena di pakaian abahnya. Nah, itu juga bisa memicu dari pneumonia. Terus juga kita sering pakai obat nyamuk. Nah, itu asapnya juga bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian ibu-ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif kurang dari 6 bulan, atau dia tuh ibunya tuh kadang menyusui selama 6 bulan. Nah, itu bisa menyebabkan kekebalan atau pertahanan tubuh si bayi itu menurun sehingga mudah terserang dari penyakit. Kemudian juga imunisasi yang kada lengkap itu bisa juga pemicunya. Kemudian gizi buruk nih memicu atau berhubungan dengan si kekebalan tubuh tadi sehingga mudah terserang penyakit anak-anak tersebut. Kemudian kita lanjut, tanda dan gejalanya itu demam, sesak napas atau ngalih behinak, batukan, kemudian napas cepat atau manggah, kemudian adanya napas cuping hidung atau hidungnya melarak, kemudian kempes dengan cepat seperti itulah, atau kembang kempis. Nah, itu hidungnya curiga kita muni itu tuh pneumonia. Selanjutnya lah, ini ada video. Di sini videonya ini tentang adanya tarikan dinding dada, tarikan napas yang dalam pada bayi. Ini merupakan tanda-tanda pneumonia juga. Kita lihatlah. Nah, di sini lihat Ibu, di sela-sela tulang rusuk ini adanya ke dalam loh. Nah, nih. Nah, ini merupakan yang kita sambat tarikan dinding dada ke dalam. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari pneumonia atau manggah. Nah, nih kita sambatnya manggah loh bayinya. Nah, ini juga kita lihat lah. Nah, nih di bagian bawah dada. Nah, di sini. Nah, ke dalam juga loh. Ini sama juga tanda-tanda bayi manggah. Kita bisa curiga ini pneumonia lah. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada tanda bahayanya. Yang pertama, anak gelisah, rewel, pinang menangis terus. Nah, itu patut dicurigai. Kemudian kada mau makan, kada mau minum, itu juga. Adanya kebiruan. Nah, kebiruan ini kita bisa lihatlah di bibir si bayi ada warna biru kada. Kemudian di ujung-ujung jari bayi ada warna biru kada. Itu merupakan tanda bahayanya juga. Kemudian kejang, lawan inya kada sadar, misalnya guring harus dibanguni kada bangun-bangun. Nah, itu kita curiga lah, sehingga ini nang ulun sambat tadi merupakan tanda-tanda bahaya dari pneumonia. Nah, jika ada salah satu atau beberapa dari gejala-gejala yang tanda bahaya ini, selain yang ditambah dari batuk, demam, sesak napas, kemudian ada napas cuping hidung, habis itu manggah, nah itu disertai tanda-tanda bahaya ini, kita wajib melaporkan ke puskesmas atau pian suruh sidin yang bisi anak tuh ke fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit. Materi selanjutnya ialah mengenai deteksi dini pneumonia. Jadi sebelum masuk ke inti permasalahan, saya akan menjelaskan sedikit apa sih deteksi dini pneumonia. Jadi deteksi pneumonia itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala pneumonia pada balita.
Kemudian manfaat apa aja sih bisa didapatkan dengan mendeteksi dini pneumonia ini? Jadi untuk manfaatnya itu pertama dapat mencegah perburukan, kemudian yang kedua dapat mengurangi kesakitan dan juga kematian balita akibat dari pneumonia. Nah, kemudian selanjutnya itu apa aja sih alat yang biasa digunakan untuk dapat mendeteksi dini dari pneumonia? Jadi sebenarnya alatnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah pulsmetri atau saturasi oksigen, yang kedua itu adalah stopwatch atau alat penghitung waktu. Jadi sebenarnya alat dari pulsimetri ini sendiri itu sangat berguna untuk mengetahui kadar oksigen di dalam darah dalam tubuh, yang dimana dapat melihat apakah anak tersebut mengalami kondisi sesak atau tidak. Namun, apabila tidak mempunyai alat tersebut, cara yang lain yang dapat bisa digunakan itu adalah menggunakan stopwatch atau alat mengukur waktu yang biasanya didapatkan di handphone ataupun juga di jam tangan, dimana kita dapat menghitung nafas cepat itu dalam kurun waktu 1 menit. Dimana caranya untuk menghitungnya itu sendiri itu gampang. Yang pertama, kita lihat dari tarikan nafas dan ketika bayi sedang menghembuskan nafas. Jadi pertama kita lihat dari dadanya. Pertama tarik nafas. Itu hitungan pertama. Nah, itu hitungan kedua. Jadi, jangan salah kaprah ketika melihat nafas itu tidak seperti itu. Jadi kita bisa melihat kondisi balita itu dari nafasnya. Lihat, perhatikan baik-baik dari dadanya. Kalau pernafasan cepat itu bisa dikatakan seperti ini. Tapi berbeda dengan balita dengan kondisi pneumonia, di mana umumnya itu terdapat adanya tarikan dinding dada ke dalam yang itu membedakan dari nafas cepat lainnya. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana cara mendeteksinya. Yang sudah saya katakan tadi, untuk mendeteksinya itu sendiri dapat menggunakan menghitung nafas dari balita dan kurun waktu 1 menit lamanya. Dan untuk melihat berapa sih nilai normal dari pernafasan umumnya pada balita. Jadi untuk normalnya, balita di bawah dari 2 bulan itu harus 60 kali per menit nafasnya. Kemudian untuk usia 2 bulan sampai 12 bulan itu 50 kali per menit. Kemudian untuk usia 12 bulan sampai 5 tahun ialah 40 kali per menit. Kemudian dari pneumonia itu dibagi menjadi 3 kategori, di mana ada batuk bukan pneumonia, serta pneumonia berat. Nah, untuk batuk bukan pneumonia itu tidak didapatkan adanya gejala ataupun tanda yang mengarah ke pneumonia atau pneumonia berat. Misalnya pada batuk itu hanya mendapatkan gejala hanya batuk. Nah, kemudian masuk ke tingkatan selanjutnya itu adalah pneumonia, di mana untuk pneumonia ini sendiri didapatkan tanda gejala ya nafas cepat, di mana nafas cepat yang dikatakan di sini itu sesuai dengan anjuran atau nilai normal yang sudah saya sebutkan tadi, di mana apabila bayi usia kurang dari 2 bulan itu harus 60 kali per menit dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu adalah tingkatan yang paling parah, yaitu pneumonia berat, di mana didapatkan adanya tarikan dinding dada ke dalam sehingga menyebabkan balita itu terlihat sesak, atau apabila ada saturasi oksigen itu bisa diukur dan biasanya saturasinya itu adalah kurang dari 90%, itu maka dikatakan pneumonia berat. Nah, jika sudah didapatkan adanya tanda-tanda gejala seperti pneumonia berat, itu bisa langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kemudian untuk pencegahan itu apa aja sih? Sebenarnya untuk pencegahan itu dapat terbilang mudah, di mana pada usia-usia balita itu kan tentu bayi masih dalam program menyusui oleh ibunya. Nah, disarankan untuk balita itu dapatkan hasil eksklusif selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, apabila balita itu sudah tidak menyusui atau sudah cukup umur, itu bisa ditambahkan PASI, gimana untuk menambahkan nutrisinya untuk mencukupi nutrisi sehari-hari dari si bayi. Kemudian yang ketiga itu adalah mengatur dari lingkungan sekitar rumah, di mana lingkungan yang sehat, yang bersih itu dapat mencegah dari pneumonia ini. Terutama juga di rumah-rumah itu kalau bisa ventilasinya bagus sehingga sirkulasi udaranya itu keluar masuk itu bagus sehingga tidak terkurung dalam satu ruangan saja. Kemudian yang keempat itu adalah imunisasi, di mana imunisasinya harus lengkap sesuai dengan usia masing-masing balita. Kemudian yang terakhir itu adalah hindari atau jauhkan bayi atau balita itu dari asap rokok untuk menghindari terjadinya pneumonia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
apabila ibu atau bapak ketika sedang melakukan tugas mendapatkan kasus seperti ini, mungkin bisa langsung mengontak kepada bagian pemegang program, yaitu adalah Ibu Mala. Nomornya sudah saya cantumkan di slide. Itu nanti bisa saja langsung hubungi beliau apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin merujuk. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya.